Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana cara merapikan teks di Microsoft Word. Mungkin teman-teman pernah melakukan copy paste, entah itu dari Word ke Word, copy paste dari dokumen lain ke Word, atau pernah melakukan copy paste dari hasil browsing internet ke Word. Kemudian hasil paste-nya berantakan, belum teratur, dan biasanya karena ini adalah pekerjaan kantoran, tugas kuliah, membuat makalah dan sebagainya, kita pun harus merapikan teks tersebut dari hasil copy paste. Nah, tentunya masih banyak di antara teman-teman yang mungkin masih pemula sehingga merasa sulit untuk merapikan teks di dokumen Word. Jika Anda adalah salah satu di antara mereka yang mengalami kesulitan merapikan teks di Word, Anda harus mengikuti video ini sampai selesai. Namun sebelumnya itu jangan lupa bantuannya teman-teman dengan mengklik subscribe untuk mengikuti dan menyalakan lonceng untuk mendapatkan informasi atau update video terbaru dari channel saya. Nah teman-teman, ini adalah hasil copy paste dari hasil browsing di internet yang ingin dirapikan teksnya. Ini hanyalah salah satu contoh yang teman-teman bisa jadikan pembanding dengan teks dokumen dari hasil copy paste yang teman-teman miliki. Di sini ada beberapa tool yang bisa teman-teman gunakan di bagian menu home. Ada bagian clipboard, diantaranya ada tool copy, paste, dan format finder. Ada bagian font, diantaranya ada tool jenis font, size, color, dan style font seperti teks tebal dan teks miring. Kemudian ada bagian paragraf, diantaranya ada tool list number, list bullet, rata kiri, rata kanan, dan sebagainya. Kemudian lagi ada bagian stylish dan bagian editing. Di antaranya ada style heading, style title, dan tool font, ada juga replace dan sebagainya. Tool-tool inilah yang akan digunakan untuk merapikan teks paragraf dari hasil copy paste browsing internet. Kemudian pada bagian judul, biasanya size fontnya sedikit agak lebih besar dari ukuran teks umum di paragraf. Ya, kita ubah ukuran bagian judul agak lebih besar dari teks umumnya di bagian paragraf. Di sini saya akan menambah size atau ukuran font atau ukuran huruf. Kemudian fontnya dalam style bold atau teks tebal. Kemudian kita posisikan teksnya berada di posisi tengah halaman. Biasanya hasil dari copy paste bermasalah seperti ini ya teman-teman. Yang di bagian atas kita ingin posisikan ke bagian tengah, terus bagian bawah juga ikut ke posisi tengah. Jika seperti ini bermasalahnya, kita perlu saja mulai di bagian batas akhir judul hingga batas awal bagian subjudul, lalu tekan tombol hapus atau tombol backspace, kemudian enter. Coba kita posisikan lagi subjudul ke bagian kiri halaman. Di sini terlihat bagian judul sudah tidak ikut berubah posisi, namun bagian paragraf di bawahnya masih ikut berubah posisi. Kita lakukan lagi, tapi sebelumnya itu kita atur dulu spasi barisnya terlebih dahulu. Lakukan select all atau blok semua teks dokumen, lalu klik tanda panah jendela pada bagian paragraf. Atur spasi sesudah dan sebelum dengan angka 0, dan bagian line space atau spasi baris kita pilih single. Kita lakukan ini hanya untuk menyamakan sebuah elemen paragraf berada di spasi baris single. Setelah itu klik OK untuk menerapkan aturan. Setelah semua elemennya sama, selanjutnya kita bisa menerapkan jarak elemen per elemen. Terlebih dahulu kita mulai pada judul. Arahkan kursor pada judul, lalu klik lagi tanda panah jendela bagian paragraf. Kita beri jarak spasi di bawah judul dengan angka 12, lalu klik OK. Terlihat masih kurang pas ya teman-teman, kita tambah lagi menjadi 24. Nah ini sudah pas, baru terlihat sesuai antara judul dan subjudul. Untuk elemen subjudul dan elemen paragraf, teman-teman bisa sesuaikan dengan langkah yang sama seperti mengubah jarak elemen judul tadi. Selanjutnya kita kembali ke posisi teks subjudul. Nah ini kita kembali lagi. Kalau kita posisikan ke bagian tengah halaman, elemen yang ada di bawahnya juga ikut ke posisi tengah. Nah, tempatkan kursor saja di awal paragraf pada elemen yang
yang ada di bawahnya. Selanjutnya tekan tombol hapus atau tombol backspace. Setelah seperti ini, selanjutnya tekan tombol enter. Kita juga bisa blok spasi jarak, lalu tekan tombol enter. Blok lagi, lalu enter. Dan seterusnya. Teman-teman juga bisa memanfaatkan aplikasi Notepad untuk menormalkan teksnya. Nah, jadi jalankan Notepad-nya, kemudian blok bagian elemen teks, lakukan copy, kemudian paste ke Notepad, lalu dari Notepad blok lagi teks semuanya, kemudian copy lalu kembali ke Word dalam posisi teks yang tadi masih terblok. Klik kanan mouse lalu pilih paste. Ini adalah cara cepat, jadi kita tidak perlu melakukan satu-satu untuk menormalkan elemen teks. Teman-teman bisa lihat elemen per elemen sekarang sudah normal. Elemen paragraf yang satu jika diposisikan ke tengah halaman, elemen paragraf yang lain tidak ikut berubah posisi, artinya teks per elemennya sudah normal. Supaya tampak lebih rapi lagi, kita bisa atur teksnya menggunakan tool rata kiri dan rata kanan. Blok bagian elemennya, lalu klik tool rata kiri dan rata kanan pada bagian paragraf. Sekarang sudah tampak terlihat lebih rapi dari sebelumnya. Selanjutnya, teman-teman juga bisa mengubah style penulisan untuk subjudul menggunakan tool bold untuk menebalkan teks dan tool italic untuk memiringkan teks. Begitu juga pada paragraf yang diapit oleh tanda kutip bisa dimiringkan teksnya, sedangkan sumber rujukannya yang diapit oleh tanda kurung teksnya bisa ditebalkan. Jarak per elemennya juga teman-teman bisa atur seperti sebelumnya. Selanjutnya dikembalikan ke kreativitas dari teman-teman sendiri. Selain seperti yang tadi, untuk judul dan subjudul, kita juga bisa memanfaatkan stylish heading teman-teman. Kita bisa pilih jenis stylishnya. Untuk bagian judul utama, kita bisa gunakan stylish title. Kita juga bisa menyesuaikan spasi baris dan jarak spasi elemen judul. Kemudian untuk subjudul kita bisa gunakan stylish subtitle.
Setelah kita mengubah ke dalam stylus untuk judul dan subjudul, kini tampilannya bisa dilakukan buka tutup teman-teman. Kita bisa lihat ini bisa dilakukan buka tutup. Lalu di bagian subjudul kita bisa gunakan subtitle emphasis. Selanjutnya kita bisa sesuaikan ukuran fontnya atau ukuran hurufnya. Selanjutnya kita juga bisa mengaktifkan navigation pane di bagian view. Di bagian ini kita lihat navigation pada tab heading, judul dan subjudulnya ditampilkan dalam bentuk list aktif. Coba kita rubah lagi jenis stylusnya. Untuk judul kita gunakan stylus heading 1. Subjudul kita menggunakan stylus heading 2. Dan subjudul kita gunakan stylus heading 3. Perhatikan di bagian navigation tab heading, kini bagian subjudul juga ditampilkan dalam bentuk list aktif. Subjudul kini tampilannya juga bisa buka tutup teman-teman. Dengan adanya fitur seperti ini, akhirnya kita bisa ke bagian elemen, judul, subjudul, dan subjudul dengan mengklik list yang ditampilkan di navigation tab heading. Di bagian stylus tadi hanya ada dua, yaitu heading 1 dan heading 2. Setelah menggunakan heading 2 otomatis muncul heading 3, dan setelah menggunakan heading 3 otomatis muncul pilihan heading keempat. Sampai di sini akhirnya kita bisa merapikan teks di Word. Oke teman-teman, semoga video ini bisa membantu dan banyak memberi manfaat. Nantikan video berikutnya di channel saya dan sampai ketemu lagi teman-teman.